ini kita akan lanjut ke materi factorial repeated measure ANOVA. Nah, berbeda dengan ANOVA, di mana dia itu bersifat between subject. Artinya, kondisi-kondisi yang kita ciptakan itu mempengaruhi perbedaan kelompok, begitu ya. Jadi, pada ANOVA, kita ya secara sederhana kita mencari perbedaan dari kelompok satu dengan kelompok lain, begitu ya. Tetapi dalam repeated measure ANOVA, kondisi-kondisi itu bisa berlangsung di dalam satu kelompok, ya. Dalam hal ini kita mencari within subject effect-nya atau pengaruh di dalam kelompok, begitu. Nah, ilustrasinya dalam repeated measure ANOVA, kita memberikan perlakuan terhadap satu kelompok subjek itu berkali-kali, ya, berkali-kali, dan karena ini sifatnya faktorial, berkali-kali itu juga bervariasi, begitu ya. Nah, sebagai contoh misalnya kita ingin melihat bagaimana pengaruh waktu tidur dan sarapan terhadap mood seseorang di pagi hari misalnya. Nah, ini kita lakukan dalam satu kelompok. Jadi misalnya kita merancang penelitian dengan satu kelompok subjek, kemudian dari kelompok itu kita beri perlakuan satu waktu tidur, misalnya kurang tidur, tidur normal, dan lebih tidur gitu ya, kelebihan tidur, kurang dari 8 jam, dan di atas 8 jam misalnya, dan sarapan. Sarapan itu sarapan dan tidak sarapan, atau bisa juga kita manipulasi, misalnya sarapan ini menjadi sarapan nasi dengan sarapan roti misalnya, kayak gitu. Nah, tapi diingat ini dilakukan pada satu kelompok saja gitu. Jadi satu kelompok itu kita beri, jadi ada berapa kondisi? Ada tiga kondisi tidur dan 2 kondisi sarapan ya, sarapan dan tidak sarapan begitu ya. Berarti 2 dikali 3 berarti ada 6 kondisi. Jadi di sini kita melakukan pengukuran mood 6 kali dalam kondisi misalnya kurang tidur, sarapan, kurang tidur, tidak sarapan gitu ya. Atau normal tidur, sarapan, normal tidur, tidak sarapan gitu ya. Jadi pengukuran mood itu kita lakukan secara berulang-ulang ya, 6 kali karena tadi ada 6 kondisi yang kita berikan pada subjek. Nah, dari ke-6 kali pengukuran itu kemudian kita bandingkan. Tapi ingat ya, di sini 6 kali pengukuran itu dilakukan hanya pada satu kelompok. Nah, kalau ANOVA, misalnya ini kita rancang sebagai ANOVA, pengukurannya itu dilakukan hanya sekali, tapi kelompoknya kita ubah jadi 6. Jadi ada 6 kelompok yang masing-masing kemudian kita ukur moodnya, kita bedakan. Kalau di repeated measure ada satu kelompok yang kita lakukan 6 kali pengukuran mood sesuai dengan kondisinya itu tadi. Nah, tentu saja untuk menggunakan repeated measure ANOVA ataupun ANOVA itu ada pertimbangannya begitu ya. Tergantung dari variabel bebas yang akan kita gunakan atau manipulasi yang akan kita berikan kepada subjek kita. Nah, tergantung juga dari ketersediaan subjek, misalnya ketersediaan sumber daya begitu ya, dari kondisi subjek itu banyak sekali pertimbangan-pertimbangannya yang tentu saja ini akan teman-teman pelajari di mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif di bagian penelitian eksperimen. Nah, karakteristiknya sama dengan ANOVA, di mana di sini ada 2 variabel bebas, yang masing-masing variabel bebas memiliki lebih dari satu kondisi atau satu level, dan satu variabel tergantung. Nah, di sini kondisi ini tidak mempengaruhi jumlah kelompok ya, karena kelompoknya hanya satu. Berarti kondisi ini dia menggambarkan ada pengulangan pengambilan data ya. Jadi data diambil setelah ada perlakuan A, kondisi 1 gitu ya, terus diambil data. Kondisi 2 diambil di lain waktu gitu ya, terus diambil data kayak gitu. Nah, oke. Nah, contohnya desainnya kita sama gitu ya, dengan
yang ANOVA. Jadi misalnya kita ingin mengetahui apakah ruang belajar dengan ruang ujian ini mempengaruhi hasil ujian. Bedanya di sini, misalnya saya melakukan penelitian pada satu kelas. Nah, satu kelas itu saya misalnya hari Senin ya, atau di minggu pertama sebelum pas ujian gitu ya. Itu dia belajar di satu ruangan dan ujian di ruangan yang sama atau ruangan yang berbeda. Di minggu kedua dilakukan pengulangan lagi. Belajar ujian lagi. Minggu 3 belajar ujian lagi. Minggu 4 belajar ujian lagi. Begitu. Jadi hanya ada satu kelompok tetapi ada 4 kondisi sehingga ada 4 pengulangan pengambilan data di situ. Nah, hipotesis nolnya masih sama begitu ya, tidak ada pengaruh kondisi belajar dan kondisi ujian terhadap hasil ujian, dan hipotesis alternatifnya ada pengaruh. Untuk minor, hipotesis no minor, kita ambil satu-satu. Berarti tidak ada pengaruh kondisi belajar saja terhadap hasil ujian, dan hipotesis minor 2 tidak ada pengaruh kondisi ujian saja terhadap hasil ujian. Nah, desainnya seperti ini, begitu ya. Nah, tapi kita lihat di sini. Nama subjeknya ini sama, begitu ya. Oh, berarti ini kelompoknya sama. Kode subjeknya ini kan P1, P2, P3, P1, P2, P3 ya. Jadi di subjek ini itu sekali lagi dibuat ada 4 kondisi ya. Kondisi pertama, kondisi kedua, kondisi ketiga, kondisi keempat. Nah, tentu saja dengan desain seperti ini ya, ini dilakukan secara berurutan ya. Jadi kondisi di mana subjek itu belajar di ruang kelas, ujian di ruang kelas, misalnya dilakukan di minggu pertama, belajar di ruang kelas, ujian di ruang ujian itu dilakukan di minggu kedua, dan seterusnya. Begitu. Nah, tentu saja kalau dengan pertanyaan penelitian seperti ini, dengan desain yang seperti ini, teman-teman juga sudah bisa mengira-ira, oh berarti waktu yang dibutuhkan lebih lama, begitu ya. Kemudian subjek diminta untuk melakukan 4 hal yang sama gitu ya, belajar ujian selama 4 kali gitu ya, berulang-ulang ya, 2 hal yang sama, belajar dan ujian 4 kali berulang-ulang. Nah, itu di sini kemudian teman-teman bisa menyimpulkan, oh berarti desain seperti ini cocok nggak ya untuk penelitian misalnya dengan manipulasi ruang belajar kayak gini atau dengan tujuan seperti ini. Nah, tapi ini hanya sekedar contoh saja. Jadi di sini ilustrasinya ada satu kelompok yang dia diminta untuk melakukan 4 kegiatan ya, yaitu sebenarnya ya, belajar dan ujian ya, belajar ujian belajar ujian belajar ujian belajar ujian selama 4 kali di 4 kondisi yang berbeda ya. Jadi belajar di ruang belajar, ujian di ruang kelas, belajar di ruang kelas, ujian di ruang kelas, begitu ya. Belajar di ruang kelas, ujian di ruang ujian, belajar di ruang ujian, ujiannya di ruang kelas, dan belajar di ruang ujian serta ujiannya di ruang ujian. Begitu. Tapi ini dilakukan pada satu kelompok yang sama. Nah, kemudian karena ini within subject, sekali lagi ingat ya, ada satu kelompok diberi perlakuan berkali-kali. Tadi yang sudah saya ilustrasikan. Nah, contoh analisisnya, nah nanti untuk inputnya kalau teman-teman cermati dia akan berbeda. Karena dia hanya satu kelompok, maka nanti kita input berdasarkan kondisinya. Ya. Sehingga yang kita bandingkan adalah nilai hasil ujian antar kondisi ini tadi, tapi masih dalam frame satu kelompok. Kalau di ANOVA tadi, teman-teman lihat, kita lihat, nah cara inputnya seperti ini, karena di sini ada 2 variabel, ruang belajar dan ruang ujian yang sifatnya nominal gitu ya. Nah, sehingga di sini kita bisa ke bawah ini masih banyak nanti ya, ada 4 kelompok. Nah, jumlah subjeknya lebih banyak. Kalau di sini jumlah subjeknya berarti hanya 20 orang saja ya, yang dia diberi 4 kondisi yang berbeda. Begitu. Nah, kita analisis menggunakan Jamovi nanti ya, asumsinya masih sama, jumlah N yang harus memenuhi
kriteria kuantitatif, dan juga normalitas. Paling bagus jumlah N memang kita estimasi menggunakan analisis power. Dan sebagai pengganti homogeneity, karena ini kelompoknya cuma satu, kita menggunakan test of sphericity. Test of sphericity ini dilakukan ketika jumlah level lebih dari 2. Nah, langkahnya nanti akan saya jelaskan di video tutorial. Nah, hasilnya nanti kayak gini. Pertama, untuk uji asumsi kita lihat dari test of sphericity. Ya, ketika test of sphericity ini nanti, ketika dia hanya 2 kondisi, itu memang dia selalu memenuhi test of sphericity, begitu ya. Nah, ketika dia besarnya itu di bawah 0,05, maka nanti tes sphericity ini dilanggar, ya, sehingga nanti harus ada koreksi pada hasil analisis kita. Nah, di sini untuk normalitas bisa kita lihat karena Jamovi itu sudah secara otomatis ya menghitung di residualnya. Maka kita bisa pakai menu normalitas yang ada di deskriptif. Nah, kita lihat Shapiro-Wilk-nya di atas 0,05 semua sehingga residual pada kondisi-kondisi tadi bersifat normal. Nah, untuk plotnya seperti ini. Nah, nanti hasilnya untuk repeated measure ANOVA, mana yang kita lihat? Kita lihat di within subject effect. Ya. Untuk satu-satu, ya, untuk ruang kondisi belajarnya, kita lihat P-nya, dia 0,057, artinya dia masih di atas 0,05. Berarti kondisi belajar atau ruang untuk belajar itu tidak signifikan mempengaruhi hasil belajar seseorang. Nah, sementara untuk kondisi ujian atau ruang ujian yang digunakan itu juga tidak signifikan. Tapi interaksi antar keduanya ternyata signifikan. Ya. Nah, kalau teman-teman cermati, nilai P ini dia berubah ya dari ANOVA. Ya, tentu saja berubah karena apa? Karena yang satu dilakukan pada kelompok yang berbeda, sementara yang repeated measure ANOVA ini dilakukan pada satu kelompok yang sama. Nah, nanti yang kita lihat ini tabel within subject-nya. Kemudian, ketika interaksinya itu signifikan, kita bisa melakukan post hoc. Nah, ketika di sini tidak cuma interaksi ya, misalnya nanti masing-masing VB ini kondisinya lebih dari 1 ya, lebih dari 2, ada 3. Nah, dan ini signifikan. Kita juga bisa lihat di post hoc ini. Nah, ini karena cuma 2 kelompok, jadi sebenarnya tidak perlu lagi di post hoc karena hasilnya sama dengan yang di tabel within subject ini. Nah, cuman untuk interaksi ini kan dia kondisinya ada 6 ya. Jadi kita bisa lihat di sini perbandingannya. Nah, kita komparasi antara kondisi belajar dan kondisi ujian, ternyata di sini memang hasil yang diperoleh mirip dengan ANOVA gitu ya. Jadi skor paling tinggi, paling signifikan itu beda ketika seseorang itu belajar di ruang kelas, ujian di ruang ujian, dan belajar di ruang ujian, ujiannya di ruang ujian. Nah, hasilnya berbeda secara signifikan begitu ya. T-nya negatif artinya kondisi kedua ini lebih tinggi. Nah, post hoc ini juga bisa teman-teman plotkan nanti ya untuk dilihat bedanya. Untuk dilihat mana yang paling tinggi, mana yang paling rendah. Nah, dari sini karena tidak semua signifikan, kalau ini semua signifikan P-nya, teman-teman bisa kemudian diurutkan ya antara kondisi mana yang paling bagus, ya, paling besar pengaruhnya terhadap hasil ujian. Tetapi karena ini tidak signifikan, maka teman-teman tidak bisa mengurutkan. Yang bisa teman-teman adalah melakukan interpretasi. Nah, mirip dengan faktorial ANOVA tadi juga interpretasinya ya berarti memang sangat bergantung dari kemampuan kita untuk membaca data. Jadi di sini kita harus jeli melihat informasi-informasi. Nah, misalnya yang pertama kita lihat adalah mana yang signifikan, mana yang tidak signifikan. Terus kita compare. Kalau yang sama, yang ruang belajar, ruang ujiannya sama,
dengan yang ini. Jadi misalnya ST dengan EH ini kita comparekan. Oh, ternyata tidak signifikan. Ya. Berarti itu kesimpulannya apa? Kayak gitu. Nah, tentu saja sekali lagi ini membutuhkan kemampuan atau level analisis yang cukup mendalam. Dan ini nanti akan membedakan kalian satu sama lain ya di laporan ya. Misalnya ini ada laporannya begitu. Nah, cara melaporkannya sama dengan ANOVA yang kita lihat di sini, yaitu kita laporkan nilai F. Jadi F ini DF KB dengan DF residualnya, jadi F 1,19. Terus kemudian nilai F-nya berapa, kemudian kita laporkan P-nya dan partial eta square. Sekali lagi partial eta square ini adalah effect size atau seberapa besar pengaruh variabel bebas kita terhadap variabel tergantung kita. Nah, jadi semoga teman-teman bisa membayangkan ya penelitian seperti apa yang menggunakan repeated measure ini. Jadi pada intinya kalau ANOVA itu kelompoknya banyak ya. Jadi kombinasi antar level variabel bebas itu menentukan jumlah kelompok. Tapi kalau di repeated ANOVA kelompoknya cuma satu, tetapi nanti kondisinya banyak gitu ya. Jadi satu kelompok itu dikasih intervensi berkali-kali begitu intinya. Ya. Habis dikasih intervensi A, next langsung kasih intervensi kondisi kedua, langsung kasih intervensi kondisi ketiga dan seterusnya. Gitu. Nah, tentu saja memakai yang mana ada pertimbangannya begitu ya. Kalau misalnya repeated measure, kita juga harus mempertimbangkan berapa banyak kondisinya. Kalau sampai 6 kondisi gitu ya, misalnya terus perlakuan kita butuh waktu, bisa nggak tuh subjeknya bertahan dari awal sampai akhir. Nah, makanya repeated measure ANOVA ini sebenarnya lebih cocok untuk intervensi-intervensi yang sifatnya singkat. Singkat itu dalam hal ya second atau millisecond. Jadi untuk manipulasi terhadap variabel-variabel tergantung yang memang dia sangat sensitif atau perubahannya cepat begitu loh. Ya, misalnya kayak mood terus dikasih tontonan gambar gitu kan. Bagaimana tontonan gambar mempengaruhi mood gitu kan. Atau reaksi gitu. Jadi bisa berulang-ulang. Nah, bisa dilakukan berulang-ulang tanpa begitu capek. Tapi kalau dia berupa intervensi yang butuh waktu kayak pelatihan begitu, wah ini nggak cocok untuk repeated measure ANOVA karena kita nggak bisa bayangin subjek yang sama disuruh pelatihan berulang kali gitu kan dalam jangka waktu tertentu begitu. Nah, begitu. Nah, mungkin sekian saja untuk repeated measure ANOVA. Untuk ANCOVA akan saya lanjutkan di video berikutnya.